Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan tema yang sangat bermanfaat, ya, tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan penjelasan yang dipetik dari kitab Miftahu Dari Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih di segi-segi, di pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang mana kita sudah bahas sampai 60 segi lebih. Sekarang kita sampai di Al-Wajhu Tsamin was-Sittun, ya, segi yang ke-68. Segi yang ke-68 di sini diberi judul Al-ilmu wa fadluhu wa bayanu madarikihi. Ilmu dan keutamaannya serta madarik, penjelasan tentang madariknya, penjelasan tentang jangkauannya atau cakupannya. Jadi sudah banyak kita bahas tentang keutamaan ilmu di segi-segi yang lalu. Sekarang akan dibahas penjelasan keutamaan ilmu dari segi yang lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, anna fadilata syai'i tu'rafu bididdih. Keutamaan sesuatu itu bisa kita kenal dari kebalikannya. Jadi kalau ada satu sifat yang dicela di kalangan manusia, berarti kebalikannya mesti sifat terpuji. Sekarang kalau kita mengatakan orang itu bodoh, apakah ini berarti pujian atau celaan? Pasti celaan, iya kan? Orang bodoh saja marah kalau dibilang bodoh. Padahal benar-benar dia bodoh. Ini menunjukkan bodoh itu adalah celaan, bukan sifat terpuji. Sampai pun dalam semua bidang ilmu, orang yang dikatakan tidak faham atau orang yang bodoh, ini merupakan perkara yang tercela. Nah, kata Ibnu Qayyim, jadi anna fadilata syai' tu'rafu bididdih. Keutamaan sesuatu bisa dikenal dari lawan atau kebalikannya. Ada penyair Arab yang dinukilkan di sini. Penyair Arab ini mengatakan, "Tadhiddu yudhiru husnahu dhidd. Yudhiru husnahu dhiddu wa bididdiha tatabayyanul asya." Sesuatu itu akan semakin terlihat dengan lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dan dengan kebalikan atau lawannya, segala sesuatu itu akan semakin jelas. Contoh sekarang, orang makan dalam keadaan lapar
dan dalam keadaan tidak lapar. Kira-kira lebih enak mana? Lebih enak lapar karena ada lawannya di situ. Sehingga waktu dia dalam keadaan lapar ditawari makanan, biar makanannya tidak enak dianggap enak. Iya. Tidak begitu enak tapi karena lapar, ya. Akhirnya dia menyantap makanan tersebut. Orang yang sekian lama sakit, kemudian dia sembuh, rasa sembuh atau sehat itu nikmat sekali terasa bagi dirinya. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah sakit. Karena dia sudah merasakan lawannya. Ya, antum misalnya minum madu yang manis, memang terasa manis. Tapi coba sebelumnya makan sesuatu yang pahit, baru minum yang manis itu, pasti lebih manis lagi. Karena baru kita rasakan kebalikannya. Itu maksudnya. Jadi, ini maksudnya tadi, segala sesuatu itu semakin jelas dengan kebalik. Kata Ibnu Qayyim, wala raiba al-jahla kulli fasadin. Tidak ragu lagi bahwa kebodohan adalah pangkal dari segala kerusakan. Kebodohan adalah pangkal dari segala kerusakan. Wa kullu dararin yalhaqul abda fi dunyahu wa ukhrahu fahuwa natijatul jahli. Dan semua keburukan yang menimpa seorang manusia di dunia, dalam urusan dunia dan akhiratnya, semua keburukan yang menimpa seorang manusia dalam urusan dunia dan akhiratnya, itu adalah buah dari kebodohan, ketidaktahuan. Wa illa fama'al ilmi tami bi anna hadha ta'ama mathalan masmumun. Man akalahu qatta'a am'a'ahu fi waqtin muayyanin la yukdimu ala aklihi. Saya berikan contoh di sini kata Ibnu Qayyim, ya. Karena misalnya kalau orang punya pengetahuan tentang satu makanan misalnya, makanan itu beracun, bahkan bisa menyebabkan rusak organ dalam tubuhnya di waktu tertentu. Kalau dia yakin dan dia tahu, dia tidak akan mengkonsumsi makanan tersebut. Dia tidak akan mengkonsumsi makanan tersebut. Ya. Wa in kuddira annahu aqdama alaihi lighalabati ju'in, lighalabati jau'in aw istijali wafatin fahuwa li'ilmihi faqati akilihi limaksudihi alladhi huwa ahabbu ilaihi minal adzabi bil ju'i aw bi ghairihi. Kalaupun seandainya dianggap dia tersebut, mungkin karena kelaparan yang sangat, atau dia memang ingin bunuh diri, sehingga makan makanan beracun, ada juga orang yang melakukan hal tersebut ya. Itu bukan karena kejahilannya, tapi karena dia mengetahui makanan itu sesuai dengan tujuannya. Yang tujuan ini lebih dia sukai daripada ya penderitaan yang dirasakannya dengan kelaparan atau hal yang lainnya. Yang jelas, ya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu tentang sesuatu ini kebalikan dari kejahilan yang merupakan sifat keburukan yang semua manusia. Makanya kalau antum lihat di dalam Islam itu hal-hal yang buruk dinisbatkan dengan kejahilan. Contohnya zaman jahiliyah. Apa artinya zaman jahiliyah? Zaman kebodohan karena jahil. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan larangan misalnya bagi kaum perempuan untuk berhias, tidak memakai hijab yang syar'i, disebutkan apa? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumahmu, wahai perempuan, dan janganlah kamu
berhias atau bertingkah laku berdandan seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Dan banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran perintah untuk fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, sampaikanlah terang-terangan perintah yang diperintahkan kepadamu dan berpaling dari orang-orang jahil. Jadi orang-orang jahil itu tidak perlu digubris. Karena kita menggubris mereka itu bukan cuma mendatangkan keburukan, bahkan tidak mendapatkan keutamaan dalam agama. Ini orang-orang yang jahil. Tidak diperintahkan untuk kita lawan, berpaling dari mereka. Itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu menyebutkan sifat-sifatnya ibadur Rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika mereka ditegur oleh orang-orang jahil, mereka berkata, mengucapkan ucapan-ucapan keselamatan. Ini saking tercelanya orang jahil. Sehingga kita diperintahkan untuk berpaling dari mereka. Cukup kalau kita ingin sampaikan nasihat, sampaikan nasihat. Kalau mereka membantah, tidak usah dilayani. Berpaling dari mereka, ucapkan ucapan keselamatan. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, karena ilmu adalah lawan dari kejahilan yang merupakan asal dari semua keburukan dan kerusakan. Baik. Segi berikutnya, al-wajhu at-tasi'u was-sittun, segi yang ke-69. Tafawutud darajati fil ilmi. Bertingkat-tingkatnya derajat manusia atau kedudukan manusia dalam ilmu. Segi yang ke-69, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Anna Allah subhanahu wa ta'ala fawata bainan naw'il insani a'zama tafawutin yakunu bainal makhlukina. Fala yu'rafu ithnani min naw'in wahidin bainahuma min tafawuti ma baina khairil bashari wa syarrihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perbedaan tingkatan dari jenis manusia. Ini manusia sendiri berbeda tingkatannya dengan perbedaan yang sangat besar dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Yang mana perbedaan ini didapatkan dengan apa? Dengan ilmu. Nah, sampai kata beliau, fala yu'raf, tidak pernah diketahui ada dua, dari satu jenis makhluk. Yang keduanya memiliki perbedaan seperti perbedaan antara manusia yang terbaik dibandingkan manusia yang paling buruk. Yakni mungkin ada perbedaan antara misalnya hewan yang lain. Satu kambing dengan kambing yang lain, satu sapi dengan sapi yang lain, atau mungkin binatang satu dengan yang lain dari jenis yang sama, ada perbedaan. Tapi tidak seperti perbedaan antara jenis manusia yang terbaik di antara mereka dengan yang paling buruk. Dan ini yang membedakannya adalah sesuai dengan tingkatan ilmu yang ada pada diri mereka. Ilmu yang bermanfaat yang mereka miliki. Nah, kata beliau di sini, Fallahu subhanahu khalaqal malaikata uqulan bila syahwatin wa khalaqal hayawanati dzawati syahwatin bila uqul.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dengan akal tapi tanpa ada syahwat. Mereka berakal tapi tidak punya syahwat. Sementara Allah menciptakan hewan atau binatang punya syahwat tapi tidak berakal. Wa khalaqal insana murakkaban min aklin wa syahwah. Sedangkan Allah menciptakan manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang murakkab, tersusun dari dia ada memiliki akal dan syahwat. Faman ghalaba aqluhu syahwatahu kana khairan min malaikah. Maka siapa saja di kalangan manusia yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih utama dibandingkan malaikat. Akal artinya memahami dengan hati. Ya. Akal itu beda dengan pikiran. Akal itu memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Dan sebaliknya, barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih buruk daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan perbandingan manusia dengan manusia tidak menggunakan akalnya, pendengaran dan penglihatannya untuk diisi dengan ilmu agama. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum a'yunun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh kami telah ciptakan untuk menjadi penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ini seburuk-buruk makhluk. Makanya pantasnya ditempatkan di tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa mereka menghuni neraka jahanam? Lihat, ayat ini menyebutkan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Karena mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami. Makanya akal artinya memahami. Ya'qilun. Tidak untuk mengakali. Yakni untuk memahami petunjuk Allah. Walahum a'yunun, dan mereka punya pandangan mata tidak digunakan untuk membaca tanda-tanda ayat Allah. Dan mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi karena binatang ternak kan tidak punya akal memang. Tidak bisa memahami. Kalau mereka harusnya punya tapi tidak digunakan, maka mereka lebih sesat dibandingkan, lebih buruk dibandingkan binatang ternak. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ketika dia berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, dia bisa lebih tinggi keutamaannya dibandingkan para malaikat. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW lebih mulia mana beliau dibandingkan malaikat Jibril? Ya, lebih mulia Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj sampai ke tempat yang tidak bisa sampai kepadanya malaikat Jibril. Sewaktu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yani kata beliau di sini, seseorang yang bisa menundukkan syahwatnya, yang akalnya mengalahkan syahwatnya, dia bisa lebih utama dibandingkan para malaikat. Ya, tentu ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mana yang lebih utama, ya, orang hamba yang bertakwa, yang sempurna ketakwaannya dibandingkan malaikat. Maka pendapat yang terkuat adalah seperti yang dirinci oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Ya, ini seorang yang
bisa menjadikan akalnya, menundukkan syahwatnya, mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih baik daripada malaikat tingkatan paling tinggi. Tapi kalau syahwatnya mengalahkan akalnya, sehingga dia diperbudak oleh syahwatnya, maka berarti dia lebih buruk dibandingkan makhluk yang paling rendah yaitu hewan. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fawata subhanahu bainahum fil ilmi. Allah Subhanahu wa taala membedakan tingkatan di antara manusia dengan ilmu. Dalam ilmu. Membedakan tingkatan manusia dalam ilmu. Faja'ala alimahum muallimal malaikah. Allah menjadikan orang yang berilmu di antara manusia, dialah yang mengajarkan ilmu kepada malaikat. Yang mengajarkan ilmu kepada malaikat. Siapa dia? Siapa yang pernah mengajarkan nama-nama kepada para malaikat? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Para malaikat tidak tahu. Ya semua dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perlihatkan di sini keutamaan Nabi Adam dibandingkan para malaikat karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam untuk mengajarkan kepada para malaikat. Ini menunjukkan ketinggian ilmu. Karena Allah jadikan Nabi Adam dengan ilmu yang dimilikinya, ilmu yang Allah ajarkan kepadanya untuk mendidik atau mengajarkan kepada para malaikat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 33. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 33, ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, sampaikanlah kepada para malaikat atau ajarkanlah kepada para malaikat nama-nama dari segala sesuatu. Ya, ini kata para ulama ahli tafsir, maksudnya di sini nama-nama dari benda-benda atau sering dijumpai oleh manusia dalam kehidupannya. Ya, misalnya pohon-pohon di sekitarnya, apa saja atau yang ada pada diri manusia, ya. Ini diajarkan, Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk mengajarkan kepada para malaikat hal-hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim, wa tilka martabatun la martabata fauqaha. Ini adalah kedudukan yang tidak ada kedudukan lagi di atasnya. Karena menjadi pengajarnya malaikat. Jadi tingginya kedudukan orang yang berilmu sampai jadi pengajar malaikat. Coba lihat kebalikannya. Wa ja'ala jahilahum bihaitsu la yarda syaitanu bihi wa la yasluhu lahu. Dan Allah menjadikan orang yang jahil di kalangan manusia, ya, Allah menjadikannya sebagai orang yang syaitan tidak ridho kepadanya. Syaitan saja berlepas diri darinya. Wala yasluhu lahu, dan tidak pantas baginya. Kama qala syaitanu li jahilihimul ladzi, yang diucapkan oleh syaitan kepada orang yang jahil yang mengikutinya untuk berbuat kufur, yang mentaatinya dalam kekafiran, di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-16. Ya, bagaimana bunyinya? Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi syaitan berkata ini yang mentaatinya dalam kekafiran, ya, seperti perumpamaan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Apa kata syaitan kepadanya? Dia berkata, inni bari'um minka, saya berlepas diri darimu. Ini syaitan, saya tidak mau bersama sama dia. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb yang menguasai alam semesta.
Jadi syaitan mengatakan, inni bari'um minka, saya berlepas diri darimu. Kemudian di surat Al-Anfal ayat ke-48. Wa qala li jahalatihimul ladzina asaw rasulahu. Syaitan berkata kepada orang-orang yang jahil, yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir Quraisy ya. Inni bari'um minkum, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Ya, ini syaitan yang menjerumuskan, tapi syaitan juga berlepas diri dari mereka. Saking rendahnya kedudukan mereka-mereka ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah. Kata beliau, alillahi ma'a tafawuta baina syakhsain. Ya, maka sungguh demi Allah, alangkah besarnya perbedaan tingkatan antara dua manusia ini. Adam alaihissalatu wassalam, ahadihima yang pertama, tasjudu lahul malaikatu wa tu'allimuha mimmallahu 'allamahu. Nabi Adam sampai malaikat sujud kepadanya sebagai penghormatan, tentu saja, bukan sujud ibadah. Ya, karena di zaman tersebut diperbolehkan hal tersebut. Tentu dalam Islam ini tidak diperbolehkan karena ada hadis yang melarangnya. Yang pertama Nabi Adam, malaikat sujud kepadanya, wa yu'allimuha, dan Nabi Adam mengajarkan kepada malaikat ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Sedangkan orang yang kedua, wal akhar la yarda syaitanu bihi waliyan. Syaitan tidak ridha untuk menjadikannya sebagai walinya, sebagai orang yang dekat dengannya. Ya, ini orang yang kufur, orang yang durhaka kepada Rasulullah SAW. Syaitan tidak ridha karena rendahnya kedudukan orang tersebut. Jadi kita lihat perbedaan yang menunjukkan ilmu menjadikan manusia menempati kedudukan yang sangat tinggi. Sementara kejahilan itu menjadikan manusia menempati kedudukan yang sangat rendah. Baik. Wa hadha tafawutul azimu innama hasala bil ilmi wa thamratihi. Perbedaan tingkatan yang sangat besar ini hanya didapatkan dengan ilmu dan buah daripada ilmu. Hanyalah bisa didapatkan dengan ilmu dan buahnya. Kata Ibnu Qayyim, kemudian beliau menyebutkan satu kaidah penting tentang kedudukan ilmu yang menyeluruh keutamaannya. Apa kata beliau? Walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi fadlan wa syarafa. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu selain untuk mendekatkan kita kepada Allah, selain sebagai ibadah untuk mendekatkan kita kepada Allah, waliltihaku bi'alamil malaikah, dan menjadikan kita mencapai alamul malaikah, ya, alamnya atau kedudukannya para malaikat. Serta atil mala'il a'la, menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi. Yani kalau tidak ada keutamaan ilmu kecuali tiga ini saja, lakafa bihi fadlan wa syarafan. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Seandainya cuma tiga ini saja, keutamaannya besar dan kemuliaan yang sangat tinggi. Fakaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulih. Maka bagaimana lagi jika dikatakan semua kemuliaan dunia dan akhirat? Maka bagaimana lagi jika dikatakan semua kemuliaan dunia dan akhirat manutun
terkait dengan ilmu, wa masyrutun bihusulihi, dan tergantung dari bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Jadi bukan cuma sekedar sebagai ibadah untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan hanya sekedar menjadikan kita bisa mencapai kedudukan yang tinggi seperti kedudukan para malaikat, bahkan semua keutamaan dan kemuliaan dunia dan akhirat terkait dengan ilmu ini, ya, tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Oleh karena itulah, ini juga tentu menjadikan motivasi bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi para penuntut ilmu, bahwa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari orang-orang yang menuntut ilmu adalah telah terlebih dahulu ditempuh oleh orang-orang yang mulia, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Setelah itu para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Makanya ini jelas keutamaan yang sangat besar sekali. Barakallahu fikum. Insyaallah dari dua segi keutamaan ini saya cukupkan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita beri waktu bagi para pendengar atau para pemerhati Roja TV, Radio Roja yang ingin bertanya. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kami buka layanan pertanyaan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Nanang di Lampung, Pak Ustaz. Pak Nanang di Lampung. Silakan Pak Nanang. Ini berkaitan dengan masalah masbuk ya Pak Ustaz. Apa namanya, seseorang tertinggal dikatakan masbuk itu kan ada, saya dengar pendapat ada apa yang tertinggal Al-Fatihah ya, setelah Al-Fatihah. Ada juga yang bisa mengejar ruku imam gitu. Jadi yang mana yang bisa diikuti. Kemudian ketika saya seperti sendiri di belakang jamaah, bagaimana caranya supaya ada yang menemani saya di saf belakang itu kalau saya sendirian. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak Nanang tadi ya, yang ada di Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya, juga untuk kita semua. Ya, tadi yang saya pahami ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, seseorang yang dikatakan masbuk, mungkin tadi maksudnya masbuk yang mendapatkan rakaat bersama imam. Apa batasannya? Begitu ya. Apakah kalau dia ketinggalan Al-Fatihah berarti dia tidak dapat lagi? Jawabannya ini tidak ada dalilnya. Kalau sampai batasannya adalah Al-Fatihah. Ya. Yang ada dalilnya dalam beberapa hadis yang sahih, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, beberapa di antara sahabat dan juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sahih yang menyebutkan bahwa batasannya adalah kalau kita mendapatkan ruku yang sempurna bersama imam. Jadi kalau kita masih mendapatkan ruku yang sempurna, sempurna itu artinya waktu kita ruku imam tidak langsung berdiri. Kalau ini berarti tidak dapat namanya karena tidak sempurna. Waktu kita ruku imam masih ruku, itu maksimal. Tentu kalau imam berdiri lebih-lebih lagi kita dapat. Kalau kita masih dapatkan ruku, maka kita bisa masih dapatkan terhitung rakaat tersebut. Seperti sahabat Abu Bakrah tadi, bahkan ketika dia datang salat berjamaah di Masjid Nabawi, dia mendapati Nabi SAW sebagai imam dan para sahabat sedang ruku. Maka apa yang dilakukannya? Sebelum sampai di safnya dia ruku. Setelah itu dia berjalan sampai kemudian dia masuk. Sampai kemudian dia masuk. Ya.
Setelah itu selesai sholat, Nabi SAW tidak menyalahkannya. Nabi SAW tidak menyalahkannya. Dan ini diperbuat oleh selain dari sahabat Abu Bakar. Dan ini termasuk sunnah. Asal jangan kita buru-buru. Kita lakukan, kita datang, kita ruku, kemudian kita jalan pelan-pelan untuk masuk ke dalam shaf. Itu dipraktekkan oleh beberapa orang sahabat. Meskipun kita anggap aneh, tapi ini ada hadisnya. Dan dipraktekkan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Makanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan dari hadis-hadis ini dan banyak hadis-hadis sahih yang lainnya, menyebutkan bahwasanya orang yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia terhitung mendapatkan rakaat tersebut. Itulah yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan mengenai orang yang sholat, dia di saf sendirian, bagaimana caranya dia mendapatkan teman? Ya, pertama, pembahasan ini sehubungan dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, La salata liman shalla khalfas saffi wahdahu. Tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang saf sendirian. Ini berlaku untuk laki-laki. Kalau perempuan ada hadis yang menyebutkan boleh meskipun dia sendirian. Kalau laki-laki tidak boleh. Itu hukum asalnya. Nah sekarang terjadi ya, seseorang datang ke masjid, salat berjamaah sedang ditegakkan, ternyata dia mendapati saf penuh. Ya, dia sudah berusaha cari, seandainya dia ada jalan untuk bisa sholat di sampingnya imam. Ini kata fatwa sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan boleh. Supaya dia tidak berdiri di belakang saf sendirian. Tapi ini kan belum tentu bisa karena tembok terhalangi dan susah untuk, atau juga malah bisa mengganggu orang lain. Apa yang kita lakukan? Ada sebagian riwayat atau hal yang diriwayatkan dari Nabi SAW, kita bisa menarik orang ke belakang. Ini riwayatnya dhaif dan juga mengganggu orang. Ini tidak boleh kita lakukan karena ini tidak sahih riwayatnya. Ya. Kalau seandainya kita dapati orang yang datang bersama kita, misalnya di depan dia mau maju di saf masih kosong, tapi kita sendiri kita bilang sama orang tersebut, lebih baik temani kita saja karena ada perintah tidak boleh di belakang saf sendirian. Ya. Ini daripada dia mengisi saf nanti kemudian kita sendiri, maka lebih baik kita tarik dia untuk bersama kita karena dia belum melaksanakan sholat. Sekarang bagaimana kalau kondisinya tidak ada sama sekali, kita lihat orang juga tidak ada yang, cuma kita sendirian terakhir, maka fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kondisi seperti ini kita sholat sendirian saja karena itu sudah di luar kemampuan kita. Masuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia tidak sanggup lagi. Dia sudah berusaha mencari celah di antara saf, semuanya rapat. Ya sekarang kalau seandainya kebanyakan di masjid-masjid kan saf tidak rapat, maka dia bisa geser orang. Ketika dia dapati saf tidak rapat, maka dia minta pegang pundaknya orang supaya digeser agar dia bisa dapatkan, itu boleh. Kalau tidak rapat. Tapi sekarang kalau kondisinya safnya rapat, maka terpaksa dia berdiri di belakang sendirian, ya, karena ini kondisinya adalah kondisi darurat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu fatwa yang saya pernah baca dari keterangan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Naam Ustaz, wa fiik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan. Demikian jawaban untuk Pak Nanang di Lampung. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Baik, untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Ya, silakan Ibu. Ustadz mau tanya, saya bingung kalau kita kan mengeluh hanya kepada Allah, katanya sama sesama manusia tidak boleh. Sementara juga bohong tidak boleh. Tapi kalau ada yang menanyakan, bagaimana kabarnya, sehat semua keluarga, sementara ada yang kurang sehat. Terus saya jawab alhamdulillah, padahal sih ada yang kurang sehat. Terus bagaimana usahanya? Ya alhamdulillah, padahal usahanya lagi tersendat gitu Ustadz. Jadi saya harus jawabnya seperti apa ya Ustadz? Apa sesuai dengan keadaan atau nanti kalau nggak sesuai keadaan jadi bohong? Jadi seharusnya gimana Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan tanggung jawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Jakarta tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Pertama, tentu saja ya, berbohong tidak diperbolehkan. Bahkan berbohong sampai pun dalam keadaan bercanda itu dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Na'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin untuk mendapatkan istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan meskipun dia bercanda. Jadi tidak boleh, misalnya melawak atau yang lainnya. Termasuk dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita berdusta. Baik. Adapun jawaban tadi kita mengatakan alhamdulillah tidak berbohong. Karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita, ini bukanlah berbohong. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam musnadnya dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a syai'an yu'jibuhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a syai'an yakrahuhu qala alhamdulillahi ala kulli hal." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang disukainya, yang beliau senangi, beliau katakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Dan kalau beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Jadi kita maksudnya kita memuji Allah, bukan berarti kita mengatakan, ya jelas kalau kita mengatakan tidak ada yang sakit, semua tidak ada masalah dan tidak ada yang sakit. Ini jelas bohong namanya. Tapi kalau Anda mengucapkan alhamdulillah, ya, dengan maksud tadi seperti alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ini ada sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin memberikan jawaban supaya tidak mengeluh, kita jawab saja dengan jawaban umum. Kita katakan ada yang menanya bagaimana keadaannya, keluarga semua sehat. Kita katakan alhamdulillah, ya, semua keadaan baik. Mungkin ada yang sakit, tapi semua alhamdulillah adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita menghadapinya, atau kalimat yang semana. Atau coba kita mengatakan alhamdulillah semua keadaan Allah Subhanahu wa taala semoga jadikan kebaikan. Begitu jawaban-jawaban yang umum tidak mengapa kita lakukan. Bahwa kita katakan alhamdulillah ala kulli hal juga cukup. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ya, karena orang yang bertanya pun kadang-kadang dia cuma berbasa-basi saja. Lagi pula kita memberitahukan kepada dia tentang satu kondisi, misalnya orang ini ya bertanya kepada kita dengan serius untuk menanyakan keluarga kita, apalagi mungkin dia ada hubungan dengan kita. Contohnya misalnya kita orang tua kita tanyakan tentang keadaan anak-anak kita atau keadaan cucunya. Kita katakan, oh ada yang sakit si fulan. Tidak mengapa, ini bukan berarti kita mengeluh kepada makhluk, supaya memberitahukan kepada kakek atau neneknya agar mereka mungkin dengan sebab itu dia akan bisa menjenguk cucunya atau bisa menghiburnya atau mendoakannya atau yang lainnya. Ini bukan termasuk mengeluh kepada makhluk yang dicela di dalam Islam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengeluh yang dicela dalam Islam adalah kalau kita mengadu kepada makhluk dengan menyandarkan pengharapan kita kepada makhluk itu untuk memberikan kemanfaatan kepada kita atau menyembuhkan sakitnya misalnya. Ini yang tercela dalam Islam. Adapun sekedar informasi tentang ada yang sakit keluarga kita, kalau orang-orang yang bertanya membutuhkannya, ini tidak termasuk mengeluh yang tercela. Jadi, jawaban-jawaban umum pun bisa kita lakukan kalau kita ingin memberikan jawaban kepada orang yang menanyakan, yang tidak perlu kita rinci dan tidak termasuk dalam mengeluh tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita katakan, alhamdulillah ala kulli hal, atau jawaban yang semakna dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan. Demikian jawaban buat ibu yang bertanya tadi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung Anda bisa menghubungkan. Naam, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dengan hamba Allah di Sumatera Utara. Ya, silakan ibu. Pertama, semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga semuanya, serta dalam melindungi kesehatan Allah.
Amin. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri meminta khuluk cerai terhadap suami dikarenakan uzur saya mempunyai ibu di kampung Ustaz. Jadi ibu Ana itu sudah mulai memasuki umur yang mulai tua gitu ya Ustaz. Sementara saudara Ana yang lain pun berjauhan. Kita berjauhannya itu sampai beda provinsi gitu Ustaz. Dan kemudian suami Ana itu juga maksudnya kurang dalam bertanggung jawab terhadap ini pernikahan anak yang kedua, terhadap anak-anak yang masih kecil seperti nafkah gitu ya Ustaz. Peran sebagai suami juga tidak terlalu dilakukan gitu, dan keluarganya pun bahkan Ana pernah pulang ke kampung Ana dengan sendiri karena tidak diizinkan sama ibunya Ana diantar. Bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah Ana boleh meminta khuluk karena ibu Ana tidak ada temannya dikarenakan takut ada apa-apalah Ustaz, untuk berbaktilah intinya gitu Ustaz. Ya. Karena dia pun tidak mau kalau misalkan tinggal di rumah orang tua Ana. Baik. Cukup Bu ya. Itu aja. Ya. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan penyelesaian yang terbaik dari masalah yang sedang beliau hadapi, juga melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. 6. Pertanyaan tadi yang disampaikan ini membutuhkan ya fatwa ya dari dan ini berhubungan dengan keadaan beliau dengan suaminya dan juga keadaan yang menimpa ibunya tadi yang membutuhkan untuk ditemani olehnya. Jadi kita harus tahu keadaan yang rinci yang sebenarnya bagaimana. Cuman maka saya hanya bisa jawab sesuai dengan pertanyaannya tadi. Pertama, tentu saja kaidahnya di dalam Islam kalau ada masalah seperti ini kita harus usahakan diselesaikan dengan cara damai terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang masalah perselisihan di antara suami dan istri, Allah berfirman wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Kalau bisa didekatkan keduanya, suaminya dinasihati supaya bertanggung jawab, membiayai anaknya yang anaknya dari suami yang pertama, lebih perhatian kepada keluarganya. Ini yang terbaik, diusahakan. Kalau seandainya seperti itu keadaannya. Ya, itu hukum asalnya. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya, dengan pertimbangan lain juga misalnya kalau cuma soal ibunya yang butuh ditemani, harusnya dia bisa ya mengajak ibunya untuk tinggal bersama dengan dirinya. Toh keluarganya yang lain juga jauh. Dia bisa ajak ibunya untuk tinggal bersama dia dengan suaminya agar dia juga bisa merawat ibunya, tentu dengan seizin suaminya. Itu usaha yang terbaik untuk dilakukan, dan ini tentu lebih dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga hubungan baik dengan orang tuanya juga dengan keluarganya sendiri. Cuman permasalahannya seperti tadi, kalau sampai terjadi seperti itu dan tidak bisa dinasihati, suaminya juga kurang dalam tanggung jawab, dalam masalah nafkah, kurang perhatian, ini saya jawab sesuai dengan pertanyaan ya, saya tidak tahu keadaan yang sebenarnya, alasan yang sebenarnya. Kalau seperti itu keadaannya, tidak memberikan nafkah dengan baik, tidak peduli juga dengan anaknya, ketika dia pergi juga tidak ditemani hingga pergi terusnya, maka kalau memang suami sampai melakukan hal yang seperti ini, ya nafkah adalah kewajibannya. Nafkah adalah kewajibannya. Kalau sang istri ini dia sudah punya anak bawaan yang dia tidak bisa nafkahi, sementara suami juga tidak bisa menafkahi dengan baik, ya, maka kalau seandainya dia pulang ke rumah orang, dia bisa melaksanakan semua itu dengan sebaik-baiknya, bisa mencukupi hal itu dengan benar, dia bisa dapatkan dengan dia menyertai orang tuanya. Untuk alasan seperti ini, ya tentu setelah dia memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala salat istikharah, insya Allah alasan seperti ini termasuk alasan yang dibenarkan secara syariat kalau memang keadaannya benar-benar seperti itu. Cuma nanti prosesnya untuk yang namanya khulu itu harus kita sampaikan ke pengadilan agama. Tidak boleh kita lakukan sendiri kecuali kalau suami langsung menyetujuinya sebagai talak biasa, ya istri mengajukan ke suami, ternyata suaminya mau menceraikan gara-gara ini, ya sudah, berarti jadi talak biasa, bukan khulu. Adapun kalau suaminya tidak mau, maka terpaksa dia mengadukan kepada pengadilan agama untuk melihat dalam kasus ini, maka biarkanlah pemerintah atau pengadilan agama yang memutuskan tentang hal ini karena mereka lah yang
memiliki kekuasaan dalam masalah ini sebagaimana yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil syariat. Itu yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan telepon. Ya, silakan. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan hamba Allah dari Bandung. Oh, silakan Pak. Barakallahu fik Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai ain, penyakit ain. Apakah zikir pagi dan zikir sore itu bisa menjadi penangkal ain, Ustaz? Itu aja mungkin, Ustaz. Ya, terima kasih Bapak. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari beliau tadi, Bapak yang ada di Bandung kalau nggak salah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Iya, kata Rasulullah SAW, al-ainu haq. Ain itu adalah benar. Ya, apakah zikir pagi dan sore? Jawabannya semua zikir-zikir perlindungan yang disyariatkan di dalam Islam, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir pagi, petang dan yang lainnya, zikir sebelum tidur dan bangun. Cuman permasalahannya, apakah semua orang yang membaca zikir tersebut mendapatkan keutamaan tadi? Kan tidak semua orang membacanya memahami kandungannya atau waktu dia baca dalam keadaan khusyuk, merenungkan maknanya. Tidak semua orang membaca dalam keadaan yakin misalnya, sehingga pengaruhnya pun bisa berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lainnya. Kalau zikir-zikir perlindungan kita yakin, ya, ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala melindungi kita segala keburukan sebagaimana yang disebutkan di dalam sebagian dari zikir-zikir pagi dan sore misalnya. Cuman tadi kita kembalikan kepada orang yang membacanya, belum tentu dia dapatkan pengaruh tersebut karena tingkatan-tingkatan manusia dalam memahami, dalam konsentrasi, dalam khusyuknya, dalam keyakinannya, dalam perenungannya kan berbeda-beda terhadap zikir yang dibaca oleh orang tersebut. Itu permasalahannya. Oleh karena itulah ya, di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ain ataupun keburukan-keburukan yang lain kita berlindung kepada Allah dan darinya, dan dengan izin Allah kalau kita membaca zikir-zikir tersebut kita akan dilindungi. Ya, sebagaimana juga kita bisa membaca Al-Quran. Misalnya kalau orang yang kena ain, di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan juga bahwa bekas wudhu atau bekas air yang menimpa badan orang yang mengenakan ain bisa juga dengan izin Allah untuk menyembuhkan orang yang kena ain. Cuma ini kan tidak mesti kita ketahui orangnya. Itu permasalahannya. Oleh karena itu, kita membaca zikir-zikir perlindungan itu dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, supaya kita insya Allah dapatkan manfaat dan pengaruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami akan beralih ke pertanyaan pesan singkat Ustaz. Dari penanya kita Ustaz di Tangerang, beliau bertanya, Ustaz, apakah mengirimkan Al-Fatihah harus didahului dengan mengucapkan hadrati, kemudian summa ila ruh, hadrati lan nabi, kemudian summa ila ruh. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Dan mohon Ustaz berikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Tangerang ya. Jawabannya, cara-cara mengirim seperti ini atau mengirim-ngirim Al-Fatihah seperti ini tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang lain. Tidak dituntunkan oleh para ulama kita. Ya, ini tidak ada dalilnya. Agama Islam yang kita pelajari, termasuk surat Al-Fatihah yang kita baca, yang pertama kali mengajarkan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau akan dapatkan pahalanya tanpa perlu dikirim. Masuk dalam keumuman sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man dalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia dapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Rasulullah SAW dapatkan pahala kebaikan dari umatnya tanpa perlu dikirim. Maka pengiriman-pengiriman seperti ini tidak ada dalilnya. Ya, dan tidak dianjurkan oleh para sahabat, tidak diperbuat oleh para sahabat, tidak juga mereka anjurkan, dan para ulama yang kita kenal berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW tidak
mengajarkan atau menganjurkan melakukan hal yang seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafik Barakallah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami beralih ke pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ana Reza dari Cirebon. Silakan Pak Reza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya, di kediaman Ana sekarang, kediaman Ana akan diadakan yasinan Ustaz untuk memberikan doa kepada si mayit. Nah, menurut Ana kan ini tidak sesuai dengan tuntunan, tidak ada sejarah untuk sahabat pun melakukannya Ustaz. Nah, kira-kira mau nasihatnya sikap Ana seperti apa ya Ustaz? Karena ajakan ini sudah diumumkan di grup perumahan, sementara Ana belum jawab masalah ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi Pak Reza ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya. Memang betul tadi keutamaan atau hal-hal yang berhubungan dengan Yasin ini tidak ada dalil yang sahih mengkhususkan surat Yasin untuk dibaca di acara-acara tertentu ya. Meskipun dia adalah surat dari Al-Qur'an yang secara keutamaan sama dengan keutamaan secara umum dari ayat-ayat Al-Qur'an atau surat-surat dalam Al-Qur'an, kita membacanya tentu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita membacanya dengan benar. Adapun masalah ajakan tadi, bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, tentu tidak boleh kita jawab dan tidak boleh kita ikuti. Misalnya disuruh menyumbang atau membantu kegiatan tersebut. Kalau kita bisa jawab dengan cara bijaksana atau datang kepada pengurus yang mungkin bisa lebih kita ajak ngomong bahwa kita tidak ikut serta bukan karena tidak ingin bermasyarakat atau tidak ingin bersama kaum muslimin, tidak. Tapi karena ini permasalahan yang kita sampaikan, ya sebagian ulama mengatakan tidak ada dalilnya atau kita belum mendapatkan keterangan tentangnya, katakan bahwa insya Allah untuk acara-acara lain yang sesuai dengan syariat saya akan menyumbang, saya akan membantu dan seterusnya. Kita buktikan ketika ada acara-acara kegiatan misalnya bersih-bersih masjid atau kerja bakti yang berhubungan dengan kepentingan bersama yang tidak melanggar syariat, kita lakukan. Kalau perlu kita yang siapkan makanan supaya mereka tahu bahwa kita tidak ikut serta dalam acara-acara yang tidak ada dalilnya bukan karena tidak ingin kebersamaan dengan kaum muslimin. Perlu kita mungkin ya menjelaskan hal ini supaya tidak berulang kali. Karena mungkin kalau saat ini kita diam saja, kesempatan berikutnya nanti akan ada ajakan lagi yang lama-kelamaan mereka akan semakin benci karena tidak ada penjelasan dari kita. Jadi terpaksa kita harus jelaskan. Kalau apapun resikonya, ini adalah kebenaran, kita harus jelaskan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan penjelasan sekali dua kali di awal, setelah itu mereka bisa memahami. Dan mudah-mudahan ketika ada kegiatan lain kita bisa bantu yang dengan sebab itu akan menghilangkan kesalahpahaman dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafik Barakallah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Kata Islam azani Allah wa yakum, kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silakan melalui silakan kepada Anda yang bertanya secara langsung lewat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Iya, saya dengan Eni Rahmawati dari Lampung. Silakan Ibu Eni. Iya, terima kasih. Ustadz, saya mau nanya nih, keutamaan untuk menuntut ilmu itu misalnya ada pertemuan di kajian di masjid gitu ya, terus di sini di TV ada yang lebih baik lagi ulasannya. Itu utamaannya itu saya menghadiri yang utama yang mana Ustadz? Jazakillah khairan atas jawabannya ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Lampung tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan rahmatnya kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya. Ibu, jadi hukum asal majelis ilmu itu lebih utama yang dihadiri langsung di masjid dekat rumah kita, itu yang lebih utama asalnya. Selama yang menyampaikan ilmu itu adalah orang yang memahami sunnah,
dia menyampaikan juga berdasarkan penjelasan atau nukilan dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita berusaha menghadirinya lebih utama. Bagaimana kalau bertentangan dengan jadwal kajian yang ada di Rojak TV misalnya, atau di media lainnya yang kita ingin ikuti? Maka jawabannya, jadwal kajian yang ada di TV bisa kita ikuti nanti, karena rekamannya toh bisa kita cari. Ya, bisa kita cari rekamannya. Adapun kajian yang asal adalah yang kita hadiri langsung. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ternyata yang menyampaikannya di kajian langsung orang yang tidak paham sunnah, atau yang disampaikannya adalah perkara-perkara yang mungkin sudah kita pernah pelajari, sudah pernah kita kaji, sementara yang di TV adalah kajian yang secara isinya lebih kita butuhkan. Ini kondisi-kondisi tertentu saja. Tapi hukum asalnya, kalau yang menyampaikan ilmu tersebut adalah orang yang paham sunnah dengan menukil kitab atau membaca kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi di masjid dekat rumah kita, ini hukum asalnya yang kita utamakan untuk kita hadiri dibandingkan yang melalui media televisi atau yang. Nah, ini pertanyaan yang terakhir dan merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.